Sederet argumentasi, penafsiran dan pemahaman Al-Quran yang sangat sulit untuk dibantah dari sosok Zakir Naik yang dikenal cerdas dalam menjawab berbagai pertanyaan yang coba menyerang dengan banyaknya statement dan paradigma pemikiran yang kalau kita teliti dari banyaknya tayangan yang dihadirkan beliau sejak dulu sampai sekarang, banyak yang menganggap bahwa Zakir Naik adalah sosok yang berbahaya saat mengikuti teknik berdebatnya yang lihai dan sulit untuk dipatahkan menggunakan logika. Dr. Zakir Naik yang pandai membaca pemikiran manusia secara anatomis dengan melihat hubungan sebab akibat di dalam organ tubuh manusia, yang dimana ilmu bedah anatomis kedokterannya tersebut terbawa ke dalam caranya membedah soal-soal religius. Banyaknya pemahaman yang mengguncang terkait akidah umat hingga berbondong-bondong orang masuk Islam sebab ceramahnya yang membuat marak para tokoh Islam ikut angkat bicara. Inilah yang menjadi wajib untuk kita mengungkap siapa Dr. Zakir Naik sebenarnya. Maka menjadi penting asupan para tokoh Islam yang membeberkan hal penting ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Kita temukan di situ dua hal. Yang pertama adalah upaya untuk membagi pengalaman dia di dalam memikirkan agama, bukan tentang agama. Tetapi banyak orang yang menganggap ini bahaya tuh. Ya kalau bahaya periksa logikanya kan. Dia sangat lihai ya memang dalam berdebat dengan menggunakan logika. Saya memang melihatnya itu. Masalah pendapatnya memang masing-masing orang pasti ada pendapatnya, tapi dia bisa dengan argumentasi yang kadang-kadang sulit dibantah. Orang ini bisa, dia ulama berskala internasional yang mempunyai kemampuan untuk melakukan penegasan-penegasan prinsip-prinsip akidah Islam. Seluruh orang-orang yang mencoba untuk mematahkan hujah beliau kalah dan berbalik masuk Islam. Dr. Zakir Naik ini, kalau misalkan ceramah itu selalu menampilkan data dan fakta. Jadi beliau membacakan kitab-kitab non-muslim atau membacakan kitab suci Al-Quranul Karim. Dan ini merupakan ceramah dan perbandingan. Inilah Zakir Abdul Karim Naik yang lahir 18 Oktober 1965 di Mumbai, India, adalah seorang dai atau penceramah agama Islam, sebagai ketua di Yayasan Penelitian Islam, sebagai pembicara umum Islam internasional yang berfokus pada ilmu perbandingan agama, seorang sarjana kedokteran dan bedah dari Kissington Selaram College, lulusan Universitas Mumbai, yang berhenti bekerja sebagai dokter medis dan beralih di bidang dakwah Islam, yang terinspirasi dari seorang tokoh agama asal Afrika Selatan bernama Syekh Ahmed Didat. Metode Zakir Naik yang dikenal tegas dan sulit ditaklukkan malah dianggap kontroversial oleh beberapa lembaga di India dan beberapa negara lain, hingga coba mencekal kedatangan Zakir Naik. Bahkan media bernama Peace TV yang didirikan Zakir Naik tahun 2006 dilarang penyiarannya di beberapa negara, yang pada akhirnya ia menetap di bawah lindungan negara Malaysia sejak tahun 2016 sebab berbagai hal kontroversial di India pada saat itu. Sang dokter yang terlalu cerdas untuk dibantah selalu berhasil dalam menjawab berbagai serangan dalam debat ilmiah, dan jika kita menganggap bahwa semua orang yang berdebat di hadapannya kalah, hingga tidak ada satupun manusia yang menang saat berdebat dengan Zakir Naik, sebab semua yang coba mendebat dengannya terseret ke dalam medan permainan yang paling beliau kuasai, yaitu Al-Quran hingga berbagai kitab-kitab non-Islam.
Dr. Zakir Naik yang dikenal lantang dalam membela dan menebarkan kebaikan Islam rela meninggalkan kenyamanan dunia demi mengabadikan hidupnya di jalan Allah melalui dakwah yang membuatnya begitu luar biasa, yang disebut setiap harinya hanya tidur sekitar 3 atau 4 jam sehari, 5,5 jam untuk sholat wajib dan sunnah, dan sisanya untuk berdakwah serta berbagai kegiatan di jalan Allah untuk menyampaikan kebenaran Islam, berdiskusi dan menjawab pertanyaan umat yang ingin mengetahui tentang Islam di seluruh dunia, yang membuat banyak orang tercengang melihat kekaguman beliau dalam mengangkat kalimat Allah di muka bumi, hingga terbukti berhasil menjadikan puluhan ribu orang menjadi mu'alaf di berbagai negara di dunia. Dan meski memiliki 10 bisnis besar yang mencapai jutaan dolar per tahun, namun beliau hanya mengurusi 2 hari saja dalam sebulan, yang sebagian besar penghasilannya tersebut disalurkan di berbagai kebaikan di jalan Allah, hingga disebut sebagian besar kegiatan dakwahnya menggunakan biaya pribadi. Sejumlah penghargaan bergengsi yang pernah diraih Zakir Naik diantaranya sebagai King Faisal International Prize dalam bidang pelayanan Islam tahun 2015, Dubai International Holy Quran Award, Sharjah Award for Voluntary Work tahun 2013, dan sederet penghargaan lainnya. Apa pendapat Ustadz tentang kehadiran Dr. Zakir Naik yang sekarang di Indonesia? Menuai pro dan kontra. Yang kontra itu pertama Kristen, karena tidak mau program kristenisasinya terbuka. Yang kedua liberal, karena orang liberal yang mengandalkan otaknya pun tumpul menghadapi Zakir Naik. Adapun orang Islam, dari dulu kita diajarkan para pendebat-pendebat yang luar biasa, karena Quran menyuruh mendebat. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah, bil hikmah, dengan cara yang santun, wal mau'izatil hasanah, dengan contoh suri tauladan, wajadilhum, kalau perlu berdebat mereka, billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Makanya Abdullah bin Abbas diutus oleh Sayyidina Ali untuk mendebat Khawarij yang petantang-petanteng. Nih debat Abdullah bin Abbas. Berdebat itu biasa dalam Islam, jangan terkejut. Maka ketika India dulu dijajah oleh Inggris, maka muncul seorang pendebat yang luar biasa, namanya Rahmatullah Al-Hindi. Dikejar-kejar oleh Inggris karena kalah semua misionaris pendeta Inggris yang ada di India. Akhirnya Rahmatullah Al-Hindi lari ke Makkah. Lalu kemudian ada seorang perempuan kaya bernama Saulah mewakafkan tanahnya, dibuatlah sekolah di Makkah namanya Madrasah Saulatiyah. Dari Madrasah Saulatiyah itulah banyak anak-anak Indonesia yang sekolah ke sana. Salah satu dari kitab Rahmatullah Al-Hindi itu judulnya Izharul Haq, tampak kebenaran. Izharul Haq ini dibawa oleh seorang India ke Afrika Selatan. Lalu di Afrika Selatan gencar kristenisasi. Anak seorang tukang garam tiap hari diajak masuk Kristen sama biarawati pastor Katolik. Ayo masuk Kristen, ayo masuk Kristen. Akhirnya anak tukang garam ini membuka buku bapaknya, nampaknya buku Izharul Haq, dibacanya, dihafalnya. Akhirnya dia jadi ahli debat. Itulah gurunya Zakir Naik, namanya Ahmed Deedat. Ahmed Deedat punya IPCI, Islamic Propagation Center International di Durban, Afrika Selatan. Berilmu cara mendebat, kristologi. Lalu kemudian muncullah yang sekarang ini. Mereka membuat sekolah teologi, berjuta-juta miliar dolar untuk menghasilkan orang yang mau mendebat orang Islam. Allah mau kasih plus. Ini ahli debat bukan dari Saudi Arabia, bukan dari Al-Azhar Mesir, tapi dari negeri yang mayoritas Hindu. Yang tak senang itu dalam hatinya ada penyakit kekufuran. Dari dulu kita diajarkan para pendebat-pendebat yang luar biasa, karena Quran menyuruh mendebat untuk mengajak orang ke jalan Allah dengan cara yang santun dan contoh suri tauladan. Dan jika perlu berdebat, maka debatlah mereka dengan cara yang baik, karena berdebat adalah hal yang biasa dalam Islam, kata Ustadz Abdul Somad. Kehebatan dari Zakir Naik itu bisa membuat ribuan orang jadi mu'alaf. Lagi-lagi Zakir Naik adalah seorang ulama dengan kualifikasi yang dahsyat. Dia ulama berskala internasional yang mempunyai kemampuan
untuk melakukan penegasan-penegasan prinsip-prinsip akidah Islam, prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pandangan-pandangan hidup menurut pandangan Islam, dan hampir di seluruh acara-acara beliau di seluruh dunia, seluruh orang-orang yang mencoba untuk mematahkan hujah beliau kalah dan berbalik masuk Islam.